Shalom. Recording in progress. Selamat hari Minggu. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah Minggu pagi ini. Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan kasih Allah sebagai satu keluarga Allah, mari kita beribadah di hari Minggu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini membawa sukacita bagi kita dan berkenan di hadapan Tuhan. Marilah saudara-saudara, kita datang menyembahnya dalam kerendahan hati. Kita menyambut roti kehidupan yang hadir menyumpai kita. Mari agungkanlah namanya. Mengawali ibadah, kita menyanyi dari NKB 73 ayat 1 dan 3, Kasih Tuhanku lembut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam rasa hormat kita dan kerendahan hati di hadapan Tuhan, marilah kita dasarkan ibadah kita dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui penyertaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari jemaat kita menyanyikan pujian dari
PKJ 244 ayat 1 sampai 2, sejenak aku menoleh. Waduh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kau tempuh. Kasih Tuhan peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tampakkan, tapi Tuhan membimbing hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain hingga aku didekat. Betapa aku terang dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita adalah ciptaan yang begitu indah, yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Kita selalu diminta untuk selalu saling menerima, saling menghormati, saling mengasihi satu terhadap yang lain. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengaminkan nats perintah mengasihi, mari jemaat kita menyanyi dari Kidung Jemaat 389 ayat 1, 2, dan 4. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melindungiku. Di mana-mana diriku, di
Ibu, orang tua kami, segenap sanak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam kesempatan saat ini, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan, seraya kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami sungguh menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa kami banyak di hadapan-Mu. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami sadar kami telah memberontak kepadamu dan hanya mengikuti keinginan pribadi kami. Kami kadang melecehkan iman dan nurani kami. Hati kami mengandung dusta dan kadang melahirkannya dalam kata-kata. Bahkan tidak sedikit tertuang dalam tindakan nyata kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah dan kasihanilah kami dari segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-Mu. Dengarlah kami ya Tuhan. Sejenak jemaat di tempat kita masing-masing, dengan penuh kerendahan hati secara pribadi kita menghadap Tuhan melalui pengakuan dosa secara pribadi. Menyatakan semua kesalahan kita, penyesalan kita di hadapan Tuhan. Jemaat, kita menyanyi dari PKJ 37 ayat 1 dan 2. Bila ku renung dosaku.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah dan yakinilah akan berita anugerah dari Tuhan kepada kita sekalian berbunyi demikian. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Untuk mensyukuri berita anugerah, mari kita menyanyi Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima, dan sebagai nats pembimbing persembahan terambil dari Mazmur 52 ayatnya yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Tersedia 3 pundi persembahan untuk minggu ini. Pundi pertama untuk penata layanan di Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor. Pundi kedua untuk penata layanan BPS Gereja Toraja. Dan pundi ketiga untuk pelayanan diakonia. Untuk persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening Gereja Toraja Jemaat Kota ke nomor 119
atas nama Gereja Toraja Jemaat Kota, dan untuk cabang kebaktian Bogor ke Bank Mandiri 113-002-2571-095 atas nama cabang kebaktian Bogor. Dan untuk mengiringi persembahan, kita menyanyi dari NKB 199 ayat 1 dan 3, Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, ibaratnya terbaik dariku. Apa yang terhilang telah terjadi, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Aku perhatikan kesesama, aku biarkan tenang. Patut menghantarnya pada Kristus, dan kesimpulan harus kusebar. Apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Mari jemaat kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau masih berikan kepada kami sampai saat ini. Semoga persembahan ini dapat digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami juga selalu dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi yang mengelola persembahan ini, kiranya dapat dipergunakan dengan baik. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita kembali mengangkat satu pujian dengan judul lagu Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata, besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku. Kau yang berserah akan ku nanti, Kau yang ku sembah, Yesusku.
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu sekalian, pesan kita karena pandemi ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita menikmati lawatannya, hadiratnya hari Minggu pada saat ini. Karena itu marilah di dalam kerendahan hati kita, hidup kita untuk mendengarkan firman ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami, dan Engkaulah yang memberikan kami kehidupan sampai pada saat ini, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami sungguh sadar Tuhan bahwa sangat tidak mudah untuk kami bisa sampai kepada titik kehidupan pada saat ini. Namun kalau kami boleh ada, semata-mata hanyalah karena belas kasih Tuhan. Dan kami berkumpul di sini Tuhan, sebagai satu keluarga Allah, dari Jemaat Kota Cebangkabektian Bogor. Ada juga keluarga-keluarga kami yang boleh bergabung bersama dengan kami pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, yang sungguh kami yakini bahwa firman-Mu itu akan terus menjadi motivasi kepada kami, memberikan kami inspirasi, memberikan kami semangat, daya juang, kekuatan untuk kami terus bergerak maju, survive dalam dunia yang sangat berat pada saat ini. Karena itu Tuhan, meskipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, berikanlah kami keseriusan, rasa hormat yang begitu mendalam kepada Tuhan, kepada firman-Mu, sehingga pada saat firman-Mu diberitakan, hati kami, hidup kami hanya terarah kepada firman kehidupan pada pagi hari ini. Peliharakanlah semua jemaat-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, dan pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk menyampaikan firman kehidupan. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan, dan dalam pertolongan Tuhan kami dimampukan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40. Saya bacakan firman Tuhan kepada kita sekalian, berbunyi demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materinya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu
hendaklah kamu percaya Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, diberinya makan roti. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah turun dari sorga dan memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan, kurre sumanga puang tu kanami. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, Shalom. Sangat bahagia bisa berjumpa dengan orang tua kami, segenap sanak saudara. Ada yang dari cabang kebaktian Bogor, Jemaat Kota, ada juga yang harus beribadah dari rumah sakit, dari tempat-tempat isolasi. Ada juga keluarga-keluarga kita dari Makassar, dari Toraja ya, untuk bergabung dengan kita. Keluarga-keluarga yang lain yang boleh beribadah bersama dengan kami dari ibadah Jemaat Kota pada saat ini. Mewakili semua majelis, kami menyampaikan selamat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin yang baru bergabung dengan kami di Jemaat Kota, bahwa ini adalah ibadah Zoom ya. Ini sudah keempat kali ya kita Zoom. Dan mudah-mudahan ke depan sudah bisa seperti kembali lagi, tapi untuk sementara kita masih seperti ini. Dan bacaan kita untuk selama masa pandemi, selama masa PPKM ini, kita hanya mengambil satu bacaan, karena kita akan melihat masalah waktu lagi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu sedikit penjelasan. Tema hari ini, roti dari surga atau roti kehidupan. Saya rasa bahwa Bapak Ibu ya, ini satu bagian firman Tuhan yang sudah sangat dekat dengan kita. Berbicara tentang masalah roti atau masalah kebutuhan ya, kita itu semua banyak kebutuhan kita.
hampir semua kita itu, bahkan semua manusia itu punya kebutuhan. Kalau Abraham Maslow mengatakan bahwa ada sebuah hierarki kebutuhan dari manusia. Ada namanya kebutuhan fisiologi. Di situ ada makanan, minuman, tempat tidur, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan yang namanya rasa aman, tingkatan kedua. Orang butuh secure, orang butuh keamanan, orang butuh stabilitas, entah dari keuangan dan lain sebagainya ya. Kemudian kita butuh tingkatan yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial. Kita butuh afeksi, kita butuh relasi bersama dengan tetangga kita, teman-teman kerja, orang-orang di sekitar kita. Kita butuh keluarga dan lain sebagainya, itu relasi sosial. Kemudian kita butuh yang namanya penghargaan ya. Ketika kita mencapai sesuatu, kita butuh dihargai. Kita butuh status, kita butuh tanggung jawab, kita butuh reputasi, dan lain sebagainya. Itu hierarki yang keempat menurut Maslow. Dan yang terakhir menurut Maslow bahwa itu namanya yang terakhir itu adalah aktualisasi diri. Dari setiap kita Bapak Ibu sekalian ada yang namanya aktualisasi diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain sebagainya. Jadi kalau ini kita paham bahwa ternyata setiap kita itu punya beraneka ragam yang namanya kebutuhan. Ya, kalau kita menyadari ini, maka kita akan melihat kalau ada orang mengaktualisasikan dirinya, biarkan saja. Karena apa masalahnya? Kita kadang yang mau aktualisasi diri, ketika orang lain aktualisasi diri, kita lihat miring atau kita, wah kok seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini menolong kita bahwa iya ya, betul-betul bahwa kita ini semua punya kebutuhan yang minta untuk selalu dipuaskan. Nah, kalau menurut Lloyd John Ogilvy ya, seorang pastor yang sangat terkenal juga, lebih sederhana mengatakan seperti ini, bahwa manusia itu punya beberapa basic needs. Manusia itu punya kebutuhan kasih sayang, punya perasaan dicintai. Ya, jadi Bapak Ibu ya, kita itu semua punya perasaan dicintai, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, semua punya perasaan dicintai, perasaan aman, perasaan dihargai, perasaan dianggap penting ya. Masalah di sini kan hanya pribadi kita yang kadang merasa dianggap penting ya. Tapi semua manusia menurut John Lloyd mengatakan bahwa itu semua manusia ada di situ, punya perasaan dianggap penting, punya kebutuhan seksual. Itu wajar itu. Kebutuhan akan kesuksesan, kebutuhan akan persetujuan. Bapak Ibu sekalian ya, ini saya tidak bisa dorong ya. Kebutuhan akan pengakuan orang, kebutuhan akan diterima oleh Tuhan yang terakhir menurut John tadi. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, masalah kebutuhan-kebutuhan ini dan semuanya minta untuk dipenuhi. Ya. Jadi itu yang menjadi sebuah hal yang harus kita tahu, harus kita kenali bahwa dalam diri saya ini, dalam diri keluarga saya, dalam diri Bapak Ibu semua yang ada dalam ruangan Zoom ini, semua punya kebutuhan dan selalu menuntut untuk dipenuhi. Nah, ini pengantar khotbah Om David ya. Om David waktu 2 minggu lalu pengantar khotbahnya tentang nasi goreng spesial ya. Ada cerita menarik dengan cerita itu ya, bukan lagi tentang nasi goreng, meskipun ini masalah kebutuhan, masalah makanan. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika itu semua menuntut untuk dipenuhi, pernahkah orang merasa puas dengan semua kebutuhan itu? Saya rasa bahwa yang namanya kita manusia tidak akan pernah merasa puas. Contohnya gini, Ibu Ririn nih, sekali-kali mau ke hotel mewah untuk tinggal. Tetapi kalau misalnya sudah 1 tahun tinggal di hotel mewah, jangankan 1 tahun, 1 minggu saja, Ibu Ririn pasti kangen dengan bau ranjang di rumahnya, gitu kan? Tidak akan selamanya mau tidur di hotel itu meskipun mewah. Pasti saya butuh mama saya butuh saudara saya butuh tempat tidur saya yang mungkin sedikit reot, mungkin bau, tapi saya butuh dengan itu. Ya, misalnya Om para apa mau sekali makan steak misalnya, kan enak. Tetapi ketika steak itu kita makan pagi, siang, malam, besok kita makan lagi, pasti nek juga, bosan juga, tidak puas lagi kan begitu. Ya,
Kita butuh makanan yang di restoran, apa-apa kita butuh, kita mau. Tetapi kalau itu kita makan terus, ujung-ujungnya kita butuh sambal lure atau sambal kandilo atau sambal tempe di rumah kita. Akan kembali ke sana. Bahkan Bapak Ibu sekalian, semua kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi itu bisa menjadi masalah besar, dan di sini bisa menjadi sumber ketidakbahagiaan daripada kita. Ya, semua minta untuk dipenuhi. Nah, menjawab dengan itu Bapak Ibu sekalian, ternyata Tuhan begitu tahu ya siapa diri kita. Tuhan tahu bahwa ternyata kita ini sangat bermasalah dengan ourselves-nya kita, dengan dirinya kita gitu. Dia tahu kita sangat bermasalah dengan kebutuhan kita. Makanya dia hadir memenuhi dan menjawab kebutuhan itu. Ini menarik banget ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yesus menjawab dalam bacaan kita hari ini ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, kemudian nanti dilanjut ke bawah ini yang ayat 27. Artinya bahwa Tuhan tahu bahwa ada begitu banyak orang yang mengejarnya, dan salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi di sini adalah masalah makanan. Ya. Dan Yesus tahu bahwa mereka sangat lapar, mereka haus, dan mereka butuh makan pada saat itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sudah sampaikan di PA di Jabat Kota bahwa salah satu yang menjadi pergumulan di sini memang adalah karena pada saat itu bangsa Israel dalam sebuah tekanan dari kerajaan Romawi ya. Kerajaan Romawi itu berkuasa sekitar 500 tahun. 300 tahun sebelum Yesus, dan setelahnya itu masih ada 200 tahun berkuasa. Jadi betul-betul mereka susah mendapatkan dan lain sebagainya tentang makanan itu. Ya, jadi Yesus hadir seperti itu. Tapi dia tahu bahwa sesungguhnya kamu bukan mengikuti aku bukan karena tanda, tetapi hanya karena kamu ingin makan dan kamu ingin kenyang gitu. Hanya untuk kebosanan itu. Makanya dikatakan bahwa bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada sebuah kekekalan. Yesus Bapak Ibu sekalian tidak alergi dengan masalah makanan. Makanya kan nanti dia memberi makan ya bagi 5.000 orang. Dia memberi makan, dia tidak alergi. Tetapi yang masalah adalah ketika hanya itu yang menjadi concern daripada orang banyak, daripada muridnya. Itu yang sangat keliru katanya. Makanya dikatakan bahwa harus berimbang. Kalau kamu butuh itu, jangan jauh lebih penting sebenarnya adalah makanan yang bisa bertahan sampai eternity, sampai kepada sebuah kekekalan. Nah, sampai kapan Bapak Ibu sekalian keinginan hasrat itu terpenuhi? Saya rasa bahwa jawabannya sampai mati. Ya, kalau misalnya gini, contohnya ya, misalnya Om Karel nih sudah butuh HP 1, sudah ada HP 1. Besok lagi pasti kita butuh yang lain lagi gitu. Saya sudah punya baju 1, besok atau lusa saya butuh lagi yang lain. Saya punya ini, saya butuh yang lain-lain lagi. Jadi selalu akan ada kebutuhan-kebutuhan yang selalu minta untuk dipenuhi dan lain sebagainya. Sampai kapankah itu bisa terpenuhi Bapak Ibu sekalian? Sampai mati. Ya, tidak akan pernah bisa terpenuhi, dan kita tidak akan pernah puas selama kita masih ada di sini di dunia ini. Nah, kemudian di tengah-tengah pencarian umat, di tengah-tengah begitu banyak kekosongan dalam jiwa manusia pada saat itu, bahkan sampai pada saat ini Bapak Ibu sekalian, saya begitu sadar, saya pun banyak kebutuhan, banyak keinginan. Semua yang ada di ruang Zoom ini pasti punya kebutuhan dan lain sebagainya. Dan percaya bahwa semua kebutuhan itu tidak akan pernah terpenuhi, dan kita tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang ada. Semua pencapaian kita. Coba saja misalnya Bapak Ibu di perusahaan sudah mencapai target, tapi pastikan mau lagi kan? Memang wajar seperti itu. Karena memang itu realitas di dunia, bahwa kita akan selalu mau yang lebih dan lebih. Dan itu tidak salah sebenarnya. Karena itulah sifat manusia. Tetapi kemudian Bapak Ibu sekalian, Tuhan begitu tahu sebenarnya kelemahan kita. Problemnya kita apa? Masalah keinginan yang tidak akan pernah terpenuhi secara utuh. Makanya dia datang. Ya, Yohanes 6 ayat 35b. Akulah roti hidup. Kan main ya. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sederhana sekali Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan tahu bahwa ketika saya sudah memberikan makan kepada orang banyak ini pada saat ini, sampai kenyang pun, sampai dia aluh, akhirnya tersisakan 12 bakul
12 makhluk kemarin kami sudah diskus juga di PA ya. Nah, 12 makhluk masih sisa kan, tetapi beberapa waktu kemudian pasti lapar lagi gitu. Waktu hari Minggu saya dikirimkan satu makanan yang sangat enak, banyak. Tapi kemudian setelah itu ya beberapa jam kita lapar lagi, gitu. Tadi pagi saya sarapan dengan banyak sarapan supaya saya kuat khotbah. Mungkin 3-4 jam ke depan saya lapar lagi. Tadi saya minum beberapa gelas air, tapi 1 jam ke depan pasti saya haus lagi. Seperti itulah. Dan Tuhan tahu seperti itu. Makanya dia datang bahwa barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi. Nah, selalu berhadapan. Kalau manusia cenderung melihat kebutuhan secara fisik, tetapi Tuhan Yesus dipadukan kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani itu. Dan bahkan Tuhan katakan bahwa jauh lebih penting kebutuhan rohani itu. Tapi yang menjadi problemnya adalah kita lebih banyak kepada kebutuhan fisik dan kadang kita mengabaikan kebutuhan rohani kita. Akulah ego eimi, Bapak Ibu sekalian, bahasa Yunaninya ya, ego eimi. Ini sebuah pernyataan yang self-disclosure ya, sebuah pernyataan yang sebenarnya mau menyatakan dirinya. Akulah. Ya kayaknya tiba-tiba muncul ya, bayangkan dalam sebuah pergumulan yang begitu banyak orang yang butuh makanan, butuh minuman, kemudian tiba-tiba muncul satu sosok mengatakan bahwa akulah yang bisa memuaskan kamu dan hanya aku yang bisa membuat kamu berhenti untuk merasa tidak puas lagi. Bila takuate ona mindar ya toh, musangali pemuani kalena gitu loh. Bapak Ibu sekalian, ini pernyataan yang seperti self-disclosure betul ya, menyatakan dirinya. Dan iya betul, dia menyatakan dirinya. Kemungkinan Bapak Ibu sekalian ya, menurut analisa bahwa kalau diperhadapkan dengan hal ini, dua kemungkinan tentang pernyataan akulah itu, ego eimi, ya. Kemungkinan pernyataan pertama diucapkan oleh orang yang tidak waras gitu. Siapa sih orang ini yang berani mengatakan tentang hal itu? Coba misalnya dalam sebuah hal kemudian datang tiba-tiba, aku itu bisa, yang lain sebagainya pasti tak mau waras gitu loh. Kemudian yang kedua, orang yang memang benar-benar dia itulah orangnya, sehingga dia bisa begitu percaya diri. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan dua kemungkinan ini, kira-kira yang mana posisi Yesus di sini? Apakah dia di posisi pertama, orang tidak waras? Atau kedua, dia memang itulah benar-benar orangnya? Mungkin dengan sangat cepat kita mengatakan, ya pasti nomor 2 Pak Pendeta. Iya benar nomor 2. Tetapi tahu nggak, pada masa itu lebih banyak orang pada titik yang pertama di atas, bahwa itu tidak waras. Dia itu tidak beres. Dia itu hanya anak orang kaya, tukang kayu. Coba nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat 41 ke bawah. Masakan dia mau berkata seperti itu, padahal kita tahu di Tanah Limbang memindara tuh, anaknya tukang kayu, anaknya Maria dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah indikasi bahwa dia itu tidak waras gitu loh. Namun kalau kita ditanya, saya rasa bahwa kita akan sependapat pada posisi yang kedua. Karena memang betul Bapak Ibu sekalian bahwa kalau pernyataan akulah roti hidup diucapkan oleh orang yang tidak waras, saya mau katakan bahwa tidak mungkin gereja, tidak mungkin Bapak Ibu dan saya berdiri di atas satu pengakuan orang yang tidak waras selama 21 abad lebih. Gereja berdiri di atas pengakuan itu, akulah roti hidup. Kalau dinyatakan oleh orang yang tidak waras, bukan, gak mungkin. Tetapi karena dia memang benar-benar yang mengucapkannya, dia adalah God, dia adalah juru selamat, sehingga gereja berdiri di atas pengakuan itu bahwa dialah roti hidup. Bapak Ibu sekalian, kata Yesus kepadanya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. I am the bread of life. Ini indah sekali Bapak Ibu sekalian ya, bahwa di tengah-tengah sebuah pergumulan itu, dia datang. Pernyataan seperti sangat berani. Begitu confidence-nya Tuhan Yesus ini mengatakan, aku yang bisa membuat kamu berhenti untuk tidak puas lagi. Makanya dia katakan bahwa bekerjalah, bukan hanya untuk makan, tetapi bekerjalah pada apa yang mendatangkan hidup kekekalan kepada kamu.
Jadi boleh dikatakan bahwa Jesus is the answer. Yesus itu adalah jawabannya. Tetapi yang menjadi masalah, betulkah Bapak Ibu sekalian Yesus itu adalah jawaban gitu? Karena akan ada pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini. Nah, Om John ini sudah dekat dengan Tuhan, tapi kok saya selalu masih menggerutu. Pak Hardi ini sudah menjadi pendeta, tapi kok kita juga pernah puas dengan keinginan kebutuhan kita. Saya mau katakan gini, memang selama kita masih di sini, masih ada di dunia ini, memang tidak akan pernah puas secara utuh. Tetapi bagi saya bahwa ketika relasi itu kita bangun dengan Tuhan, ya karena kan yang paling inti sebenarnya di sini masalah relasi yang Tuhan mau katakan di sini ya, itu tidak bisa memberikan jawaban kepada kita. Meskipun memang tidak puas secara total, tetapi paling tidak di dalam ketidakpuasan kita itu akan melahirkan begitu banyak rasa syukur. Nah, Yesus adalah jawaban. Dan bagi saya Bapak Ibu sekalian seperti di Mazmur, pada akhirnya dari semua kebutuhan kita sebenarnya, dari semua keinginan kita kemudian mengarah kepada satu muara yang sama, yaitu kepada Tuhan. Sebenarnya pada akhirnya semua keinginan kita, kebutuhan kita itu sampai Mazmur kan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kebutuhanku. Saya begitu saran Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah pencarian kita, pemenuhan kebutuhan yang begitu banyak, pada akhirnya kita semua mengatakan bahwa yang paling dibutuhkan jiwa kita adalah Tuhan. Terlebih kita yang ada beribadah pada siang hari ini, saya begitu yakin bahwa kebutuhan kita akan mengarah ke sana kepada satu muara. Kebutuhan jiwa kita paling dalam adalah Tuhan yang kita butuhkan. Ada di Mazmur sangat jelas mengatakan seperti itu. Ini sebuah kisah yang menarik ya. Orang Kristen di Cina, keluarga yang sangat miskin. Istrinya dia memiliki satu anak laki-laki yang masih kecil, kemudian ayahnya lumpuh sudah sekian lama, menderita sakit lumpuh. Pada saat itu ibunya lah yang bekerja, ibunya lah yang bekerja untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga karena anaknya masih kecil, masih 10 tahun, sementara sang suami itu sudah sakit lumpuh. Namun karena tidak bertahan dalam pekerjaan itu, kemudian dia harus meninggalkan putranya dengan suaminya. Kabur, tidak kuat untuk menahan beban hidup itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat mengharukan. Anak kecil yang 10 tahun itu, dia harus ke sekolah. Kemudian dia harus mencari pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan papanya. Dia harus berjuang untuk merawat ayahnya. Ini kisah nyata. Setelah banyak yang melirik, banyak yang berempati kepadanya. Kemudian dia disorot oleh salah satu media TV terkenal di Cina kala itu. Kemudian datang diwawancarai. Ditanya kepada anak ini, ada begitu banyak orang yang sangat peduli dan membutuhkan engkau dan ingin sekali menolong engkau mengangkat dari keterpurukan ini bersama dengan sang ayah. Nah, pada saat ini karena banyak yang menonton kamu, kalau misalnya kamu minta hal yang besar pun bisa dipenuhi. Apa kira-kira yang kamu minta pada saat ini kepada orang-orang yang begitu banyak memperhatikan kamu? Apa yang dikatakan? Sedikit suaranya pelan, kemudian berkaca-kaca. Yang dikatakan adalah, yang saya butuhkan hanya satu katanya. Apa menurut reporter itu? Yang saya butuhkan adalah, jika mama mendengarkan saya bicara pada saat ini, mama kembalilah, itu, pulanglah ke rumah. Tidak usah takut mama, tidak usah khawatir. Aku yang akan menjaga dan merawat papa. Yang penting mama kembali. Bapak Ibu, cerita ini menjadi inspirasi kepada kita bahwa betul adanya anak itu ingin dia kembali kepada mamanya, kembali karena apa? Dari situlah dia berada. Sama dengan kita sebenarnya yang saya katakan tadi bahwa kita itu pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Keinginan kita, kebutuhan kita, seharusnya kita akan pada dasarnya yang paling kita butuhkan pada akhirnya adalah kebutuhan kita akan Tuhan. Seperti anak itu. Ya, itulah diri kita Bapak Ibu sekalian, itulah jiwa kita. Karena itu apabila saya menemukan dalam diriku
hasrat-hasrat yang tidak dipuaskan oleh apapun di dunia ini. Satu-satunya penjelasan logis adalah bahwa aku diciptakan untuk sebuah dunia yang lain, another world, ya, sebuah dunia yang lain, bukan di sini, tetapi pada eternity atau kekekalan. Kalau semua hal di bumi ini tidak dapat memuaskan hasratku itu, berarti aku diciptakan untuk sebuah atau another world. Aku diciptakan dalam sebuah dunia yang lainnya, itu kekekalan. Wow, indah sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Sadarilah, dan saya pun kemudian saya persiapkan ini, betul ya. Kita tidak akan pernah puas, karena di dunia kita hanya sementara, bukan? Karena kita memang apa? Kita diciptakan untuk sebuah kekekalan. Kalau bisa Bapak Ibu bisa dipoto ini, ungkapan ini, dan meyakinkan kita kok iya, seperti itulah kita sebenarnya. Kita bisa menemukan hasrat-hasrat kita yang tidak dipuaskan oleh apapun di dunia ini, ya. Mungkin masalah relasi dengan suami istri, masalah relasi dengan anak, dengan lain sebagainya, banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita ingin tapi tidak terpenuhi, betul. Tidak akan pernah terpenuhi, tetapi akan ada pada saatnya dipenuhi oleh Tuhan. Itulah kekekalan. Seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya. Rasul Paulus yang dulu punya banyak keinginan, seorang yang sangat-sangat ambisius. Ada begitu banyak keinginan dan sudah sebagian yang terpenuhi, tapi sebagian besar belum terpenuhi. Tetapi apa? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia menemukan sebuah kepuasan. Sehingga dia katakan, apa yang dahulu menjadi kebanggaan, sekarang sepertinya sebagai sebuah hampa di mataku. Karena apa? Dia sudah menemukan Tuhan sebagai kebutuhan yang paling dicari sebenarnya. Itu ya, ini indah sekali Bapak Ibu sekalian. Seorang yang begitu banyak keinginan, yang sangat ambisius, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, maka yang dulu itu dianggap Paulus menjadi sebuah sampah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kebutuhan utama kita adalah Tuhan sendiri. Karena itu relasi pengenalan terhadap Tuhan akan sangat menolong kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Relasi pengenalan. Dia 36 mengatakan bahwa kamu itu selalu bersama dengan aku, tetapi kamu tidak mengenal aku. Ya gitu. Ini juga pernyataan kepada saya selaku pendeta dan mungkin kepada kita sekalian, bahwa jangan sampai kita tahu Tuhan, kita selalu bersama dengan Tuhan, tetapi sebenarnya kita tidak mengenal Tuhan. Sangat penting masalah relasi, supaya kebutuhan kita bisa terorganisir dengan baik Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus menjawab bahwa akulah roti kehidupan. Dia menjawab kebutuhan di sini Bapak Ibu sekalian, di mana kita berada, dan dia menjawab, menyediakan kebutuhan kita di dalam kekekalan. Datanglah kepadanya. Kita tidak akan haus lagi, kita tidak akan lapar lagi, karena dia adalah pemilik kehidupan kita. Jesus is the answer. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Sejenak Bapak Ibu sekalian, kita tunduk di hadapan Tuhan, masuk dalam saat teduh pribadi, memohon tuntunan Tuhan, memimpin kita, menguatkan kita untuk memenuhi atau melakukan firman. Engkaulah roti hidup, roti dari surga yang bisa memuaskan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Di sini ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan.
Tapi kita bersyukur ya, sudah tidak terlalu banyak yang harus didoakan karena pertolongan Tuhan, banyak yang sudah sembuh. Jadi saya akan bawa dalam doa nanti, saya tidak akan sebutkan di depan lagi seperti kemarin karena di sini tidak banyak lagi sebanyak minggu-minggu kemarin. Mari Bapak Ibu sekalian kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang menolong kami, memungkinkan kami menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk firman kehidupan yang datang menyapa kami, yang selalu berjuang dan bergumul dengan begitu banyak kebutuhan dalam hidup kami. Kami kadang dibingungkan sendiri dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Namun saat ini Tuhan hadir dengan firman-Mu, dengan begitu lembut menyapa kami bahwa Engkaulah roti hidup yang mampu memuaskan kami, membuat kami tidak lapar lagi dan tidak haus lagi. Terima kasih Bapa di sorga untuk cinta kasih-Mu yang boleh menolong kami, sehingga kami bisa menikmati hadirat-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Oleh pertolongan Tuhan, kami terus dimampukan memahaminya dan ditolong dalam terus memegang teguh dan melakukannya dalam kehidupan kami. Allah kami yang maha baik, kami bersyukur sekali Tuhan untuk ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Untuk semua yang boleh mengambil bagian, majelis gereja, pemain musik, singer, host, dan siapapun yang boleh berperan pada saat ini, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami mohon ampun untuk setiap kelemahan-kelemahan yang boleh kami perbuat di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya Allah kami yang maha baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh menolong kami menikmati hadirat-Mu dalam ibadah saat ini. Dalam satu persekutuan sebagai satu keluarga Allah, dari Jemaat Kota, Cabang Kebaktian Bogor, jemaat-jemaat yang lain, keluarga-keluarga kami yang boleh beribadah bersama dengan kami pada saat ini. Kami sungguh-sungguh menikmati keindahan persekutuan ini Tuhan. Dan biarlah persekutuan ini semakin mempererat tali kasih di antara kami dan terus mempermuliakan nama Tuhan. Allah kami yang maha baik, dalam ibadah pada saat ini, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sementara bergumul dengan sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Evi Rantialo Tandirerung, Jemaat Bogor, yang dirawat di rumah sakit, untuk anak Kasih Teti dari Gereja Toraja Tanjung Selor yang dirawat di Rumah Sakit Cipto, untuk saudara kami Mama Evan atau Ibu Bunga Datu Linggi Renta yang dirawat di Rumah Sakit PON, untuk orang tua kami, saudara kami, anak-anak kami yang sementara berobat jalan, Bapak Albert Adi Munca, Ibu Nelly Tanggo, Ibu Ita Karambe, Bapak Agus Songgo, Bapak Benyamin Songgo, Bapak Martinus Rantialo, Nelly Siti Bunga Pasomba, Ibu Bunga Kamase Kobong, Ibu Ranu Paembonan, Ibu Jirma Makole, Ibu Jenny Makole, Bapak Eko Dayan Tabi bersama dengan istri Rina Carmila, Maria G. Busorose, Christopher Euro Garanta, Christian Makole Garanta, Ibu Marlina Rulin Rani Beno, anak kasih Dinda, anak dari Bapak Erik Dawenan. Kiranya anugerah-Mu Tuhan selalu cukup untuk kekuatan mereka, bahkan dengan pertolongan Tuhan Engkau bisa menolong dan memulihkan mereka semuanya. Engkau lihat pergumulan mereka Tuhan, bagaimana mereka, harapan mereka, perjuangan mereka untuk mencapai kesembuhan. Kami yakin bahwa Allah selalu punya cara dan berdaulat di atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam usia lanjut, dalam kesehatan mereka, Bapak dan Ibu H.A. Parinding, Ibu Esther Palebangan Pirade, Bapak dan Ibu S. Pasolang, Bapak Petrus Sende, Ibu Tresia Reni Kalau Agan, Bapak El Pongtengko, Bapak dan Ibu Ishak Malino, Ibu Tabita Petandung, Ibu Yospin Sampek Toding Makole, Bapak dan Ibu Rante Karambe, Ibu Damaris Rumpak Rundu Padang. Kiranya anugerah Tuhan selalu ada, menolong memberkati mereka semua, mereka boleh terus ditopang oleh Tuhan dalam menjalani masa-masa tua mereka, masa-masa pensiun mereka bersama dengan anak dan cucu di rumah. Ya Allah kami yang maha baik, dalam kebersamaan ini kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Musa Limbu yang beberapa waktu telah berlalu Engkau memanggil dari tengah-tengah keluarga saudara terkasih, yaitu Ibu Alfrida Mengeke di Papua, di Jayapura.
Terima kasih untuk kekuatan dan topangan Tuhan sehingga keluarga tetap kuat sampai pada hari ini. Dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan sehingga ibadah pemakaman di Jayapura boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah rahmat Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kepada keluarga untuk melanjutkan kehidupan mereka selanjutnya. Ya Allah, kami berdoa, bersyukur bersama-sama dengan orang tua kami, saudara kami berulang tahun sepanjang 1 minggu ini. Catherine Jaslyn Anandita, Winston Sumbung, Bapak Yunus Pasapa, Ibu Agnes Randan Pangruruk, Ibu Sarlota Pasapa, Hadasa Kayan Salikuna Belo, Bapak Maruli Kristoyo Nenggolan, Fidela Allo Tambing, Bapak Soni Pasaka, Ibu Arsila Riman Parinding, Rignal Adiputra Pongsitanan, Ibu Agustina Saranga, Dandi Ardian Damaputra. Dan dari Bogor ada Agustin Banga Malilu. Terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk pertolongan Tuhan kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kekasih kami, sehingga mereka boleh Tuhan tambahkan umurnya. Dan biarlah dalam menikmati pertambahan umur ini, mereka selalu melihat bahwa Allah lah yang selalu ada menopang mereka sehingga hidup mereka terus berjalan dengan baik. Dan biarlah anugerah Tuhan senantiasa menjadi kekuatan mereka untuk mereka melanjutkan perjuangan hidup mereka selanjutnya. Allah kami yang maha baik, kami berdoa Tuhan untuk pelayanan 1 minggu ke depan ini, baik di Jemaat Kota maupun di cabang Kebaktian Bogor. Engkau peliharakan semua majelis dalam keterbatasan kami karena pandemi ini. Kami terus berjuang, berupaya untuk mengangkat pelayanan dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh Tuhan, teruslah Engkau peliharakan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dalam gumul kami yang begitu panjang, kami bersama-sama dengan seluruh anak bangsa merasakan beban berat ini. Karena itu tolonglah pemerintah kami Tuhan, berikanlah mereka hikmat, jalan keluar, sehingga pada saatnya dengan izin Tuhan, pandemi ini berlalu, dan kami boleh menikmati hubungan, relasi yang baik seperti sedia kala. Kami yakin bahwa semua akan baik-baik saja di dalam pertolongan Tuhan. Ya Allah kami yang maha baik, kami berdoa untuk semua kami yang boleh hadir dalam ruang Zoom pada saat ini. Ketika selesai ibadah ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami bersama keluarga kami masing-masing. Kiranya kasih-Mu Tuhan senantiasa ada, mengasihi kami, memberkati kami, menopang kami semua. Tuhan, ini kehidupan kami Tuhan, ini doa kami, dengarkanlah kami. Karena doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah kita dipuaskan dengan firman-Nya pada pagi hari ini, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mari jemaat kita menyanyi dari Kidung Jemaat 412 ayat 1-2, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuhan
Saudara-saudaraku, pergilah dan ketahuilah bahwa Allah yang hidup di tengah-tengah kamu. Terpujilah Allah kita yang hidup. Bukalah hati Bapak Ibu sekalian, hidup Bapak Ibu sekalian, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penekanan Warta Jemaat Minggu 1 Agustus 2021. Yang pertama, Majelis Gereja Toraja Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor mengucapkan selamat hari Minggu. Kedua, Majelis Gereja Toraja Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hardianus Bella, majelis yang bertugas, pemusik, kantoria, dan tim IT atas pelayanannya hari ini. Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, berita duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Ibu Alfrida Mangeke, kakak dari Ibu Bernece Musalimbu di Jayapura. Tuhan kiranya memberi penghiburan kepada keluarga yang berduka. Keempat, Kebaktian Rumah Tangga Cabang Kebaktian Bogor akan diadakan secara online melalui Zoom pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 jam 19.00 WIB. Tuan rumah, keluarga Bapak Penatua David Alorerung, pelayan firman Bapak Pendeta Paulus Palute. Yang kelima, ibadah dalam bentuk PA dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 9.00 sampai 11.00 WIB. Fasilitator PA pada tanggal 7 Agustus 2021 yaitu pemimpin PA Bapak Pendeta Paulus Palute, pendamping dari sektor 5, moderator Bapak Diaken Matius Tataming, host dan co-host Saudari Jova Rantesalu. Yang keenam, Warta PWGT. Yang pertama, ibadah PWGT Jemaat Kota Kelapa Gading Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 19.00 bersama tuan rumah Ibu Yane Tesura, Ibu Marta Riman, Ibu Lucy Bura Borong, Ibu Debbie Rianti Riman Tiranda, dan pelayan firman Pendeta Emeritus Nyonya SY Parintak. Berikutnya, belajar bersama PWGT Cabang Kebaktian Bogor melalui aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 jam 19.00 WIB. Narasumber Ibu Irna Yuli Rosaleida Sitepu, PhD, dan moderator Ibu Sri Mina Ginting. Yang ketujuh, persembahan ibadah di rumah, persembahan syukur dan persembahan bulanan atau PSB bisa ditransfer ke rekening Gereja Toraja Jemaat Kota, Bank Mandiri nomor 119 000 7000 118 dan Cabang Kebaktian Bogor, Bank Mandiri 113 002 2571 095 atas nama Cabang Kebaktian Bogor. Yang kedelapan, disampaikan pada anggota jemaat bahwa di gereja tersedia 2 buah tabung oksigen dan apabila ada anggota jemaat membutuhkan bisa menghubungi majelis gereja. Demikian penekanan warta hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini, kita menyanyi lagu penutup dari Kidung Jemaat
407 ayat 1. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan Kau gembala kami, kami Bapa-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus bersama kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus bersama kami ini milik-Mu. Biru. Pencoklat. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan firman, majelis, dan semua yang bertugas akan masuk dan dan setelah itu akan kembali ke luar ini untuk saling menyapa dengan jemaat semua. Terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Manguling, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya.